Akhir Desember yang lalu saya melihat pentingnya pengharapan dalam membangkitkan semangat juang yang diperlukan guna meraih masa depan yang gemilang. Apabila pengharapan kepada manusia yang terbatas, ada kalanya tidak sia-sia, terlebih lagi pengharapan kepada Tuhan. Itulah pengharapan yang kita alami di dalam kehadiran Yesus Kristus. Kehadirannya yang membuktikan anugerah, kesetiaan, dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita dapat menyongsong masa depan dengan berkemenangan. Kehadiran Yesus di dalam dunia telah memberikan kepada kita pengharapan dan kekuatan untuk hidup penuh dengan kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan segala berkat-Nya kepada gereja kita. Mulai hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023, ibadah di satelit Kopo telah dilaksanakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 pagi. Ajaklah rekan dan keluarga Anda untuk beribadah bersama dengan Anda dan mengalami jamahan Tuhan. Kasih dan anugerah Allah telah diberikan kepada kita melalui kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan merayakannya melalui ibadah Natal pada hari Minggu tanggal 24 Desember yang akan datang. Ibadah Natal akan dilaksanakan dalam 4 kali ibadah di satelit Pasir Koja dengan alokasi jam ibadah seperti yang tertera di layar. Untuk menghadirinya diperlukan tiket. Tiket akan dibagikan secara cuma-cuma di setiap satelit pada tanggal 10 Desember yang akan datang. Guna menyiapkan hati untuk menyongsong hari yang sangat penting tersebut, mari kita memasuki masa Advent. Masa Advent telah dimulai dari minggu lalu, tanggal 26 November, yaitu 4 minggu sebelum hari Natal. Untuk itu, selama 4 minggu tersebut, kita akan melakukan perenungan secara pribadi seminggu sekali. Penuntun renungan dapat Anda akses melalui website yang tertera di layar. Penjelasan tentang website dan langkah-langkah untuk menggunakannya dapat Anda lihat melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan Doa Kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Apabila keputusasaan dapat mengikis daya juang, maka pengharapan akan membangkitkan semangat yang diperlukan guna meraih masa depan yang gemilang. Pentingnya pengharapan yang membangkitkan semangat dan daya juang itulah yang saya lihat pada 3 hari menjelang akhir tahun di bulan Desember yang lampau. Malam itu, seusai mendampingi para pelayan ibadah yang berlatih guna mempersiapkan ibadah awal tahun, saya turun dari lantai keempat gedung gereja kita di Pasir Koja ke lobi yang terletak di lantai dasar. Di situ saya memeriksa dekor yang telah dipersiapkan untuk ibadah awal tahun. Sementara saya mengamati dekor tadi, saya mendengar suara seekor kucing yang mengeong. Mendengar suara itu, saya pun berusaha untuk mencari sumbernya. Saya dapati
bahwa suara itu berasal dari seekor kucing yang sedang berbaring di bawah sebuah meja yang berada di lobi gedung gereja kita. Saya datangi kucing tersebut dan ia kembali mengeong dengan nada yang memelas. Saya lihat kucing itu dalam keadaan mengandung. Saya membelainya dan ia terus berbaring sambil mengeong. Melihat hal itu saya menduga bahwa kucing ini menjelang waktunya untuk melahirkan. Karena itu saya mengangkatnya, yaitu dengan maksud agar ia berdiri. Ternyata kucing tersebut tidak mampu berdiri. Kaki belakangnya, yaitu kaki bagian kiri, dalam keadaan lunglai. Nampaknya kaki tersebut dalam keadaan patah. Langsung saya bertanya kepada para satpam yang menjaga gedung gereja tentang dari mana datangnya kucing ini. Mereka nampak kebingungan dan berkata, "Tadi kami tidak melihat kucing ini masuk ke dalam gedung gereja kita, Pak. Mungkin kucing ini telah tergilas mobil di jalan dan kemudian masuk kemari." Saya tidak tahu berapa puluh meter kucing ini telah berjuang, yaitu agar dari tempat dirinya mengalami kecelakaan, ia dapat masuk ke dalam gedung gereja kita. Tentu untuk itu ia harus menyeret tubuhnya, karena ia tidak mampu berdiri apalagi berjalan. Suatu perjuangan yang sangat tidak mudah bagi seekor kucing yang dalam keadaan mengandung dan sedang kesakitan. Tidak ada pilihan lain bagi saya kecuali harus mencari tempat untuk mengamankan kucing itu. Sebab saat itu malam sudah cukup larut sehingga tentu semua tempat praktik dokter hewan telah tutup. Saya menggendong kucing itu dan membawanya ke gedung kantor yang terletak di sebelah gedung gereja kita. Saya sediakan kotak agar kucing itu dapat berbaring tanpa terkena oleh air hujan. Saya alasi kotak itu dengan kain-kain perca. Lalu saya menaruh makanan dan air minum di dekatnya. Keesokan harinya salah seorang staf gereja membawa kucing itu ke dokter hewan. Berdasarkan foto X-ray memang terlihat bahwa pangkal paha kiri dari kucing itu dalam keadaan patah dan terlepas. Yaitu karena mengalami tumbukan yang kuat. Kemungkinan karena tergilas oleh mobil. Karena ia dalam keadaan hamil sehingga tidak mungkin kakinya itu dioperasi. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh dokter adalah menyuntik vitamin dan memberi obat penahan sakit. Kemudian dokter menganjurkan agar kucing itu dibawa pulang serta dirawat sampai ia melahirkan. Lalu menunggu sampai anak-anaknya cukup besar, baru sesudah itu kakinya dapat dioperasi. Seminggu kemudian, kucing ini mulai dapat berdiri dengan menggunakan 3 kakinya. 2 minggu kemudian, ia mulai dapat berjalan dengan menyeret kakinya yang patah. Sebulan kemudian, kucing itu pun melahirkan 5 ekor anak dan semuanya dalam keadaan selamat. Sekarang, sang induk kucing itu dan anak-anaknya semuanya dalam keadaan yang sehat. Yang merupakan misteri bagi saya sampai pada hari ini adalah mengapa kucing itu mencari pertolongan di gedung gereja kita. Tentu saya tidak dapat bertanya kepadanya. Namun apapun alasannya, satu hal yang dapat kita duga yaitu bahwa ia berharap agar ada orang yang bersedia menolong dirinya. Pengharapan yang mungkin timbul karena insting tersebut telah mendorong dirinya untuk berjuang, menyeret tubuhnya dari tempat ia tergilas oleh mobil dan masuk ke dalam gedung gereja kita. Pengharapan yang mengakibatkan dirinya bersikap pantang menyerah sampai ia memperoleh pertolongan. Disinilah pentingnya pengharapan itu. Pengharapan yang membangkitkan semangat dan daya juang. Perlu saudara ketahui, kalau pengharapan seekor hewan kepada manusia yang terbatas seperti saya tidak berakhir dalam kesia-siaan, terlebih lagi pengharapan kita kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Sehingga pengharapan kepada Tuhan Yesus akan hari depan yang ia janjikan tidak akan berakhir di dalam kekecewaan. Ketidaksia-siaan dari pengharapan kepada Tuhan tersebut antara lain dapat kita lihat di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran yang sebelumnya telah diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Seorang pemudi yang dipilih oleh Allah untuk mengandung, melahirkan, serta menghadirkan Yesus, Sang Juru Selamat di dunia.
Di dalam warta yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tersebut, kita dapat melihat pentingnya untuk berharap kepada Tuhan. Bahkan di saat orang tidak dapat berpengharapan. Artinya apabila di saat ini, yaitu menjelang akhir tahun yang sedang kita jalani ini, saudara diliputi oleh perasaan bimbang, khawatir, dan takut akan masa depan. Maka berdasarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria tersebut, saya ingin berkata kepada saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Dan saudara tidak akan pernah dikecewakannya. Guna melihat warta yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tersebut, mari kita membaca peristiwanya, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Untuk itu kita akan membaca ayat 26 sampai 33 terlebih dulu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 33. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa maksud salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Sebagaimana yang telah kita baca di ayat 26 sampai 29. Peristiwa ini terjadi di sebuah kota yang bernama Nazaret. Sebuah kota yang saat itu merupakan sebuah kampung yang kecil dan terpencil, serta terletak di daerah Galilea. Peristiwa perjumpaan seorang malaikat yang bernama Gabriel dengan seorang pemudi yang belum menikah, yaitu yang bernama Maria. Perawan ini telah bertunangan dengan keturunan dari Raja Daud yang hidup di kampung dan yang bernama Yusuf. Perjumpaan malaikat Gabriel dengan Maria ini bukan terjadi secara kebetulan. Karena seperti yang ditulis di ayat 26, malaikat Gabriel menjumpai Maria karena Allah yang menyuruh dirinya. Di dalam hal ini, yaitu seperti yang ditulis di ayat 31, yaitu untuk menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Kehendak Allah dalam Yesus yang di kemudian hari juga disebut sebagai Kristus itu telah mengubah masa depan dari Maria. Dari seorang gadis yang hidup di desa yang terpencil dan yang tidak akan dikenal oleh banyak orang, sekarang Maria menjadi seorang perempuan yang namanya disebut-sebut oleh lebih dari 1/3 penduduk dunia. Khususnya di minggu-minggu menjelang hari Natal seperti pada hari-hari ini. Bukan itu saja. Kehendak Allah dalam kelahiran Yesus Kristus yang diwartakan oleh malaikat Gabriel ini juga sudah mengubah kehidupan dari bermiliar-miliar manusia di dunia. Mereka yang semula hidup dalam keputusasaan mengalami perubahan, yaitu memperoleh hidup yang penuh dengan pengharapan. Mereka yang semula hidup dalam kegelapan dan kebinasaan, oleh karena Yesus Kristus telah beralih kepada hidup di dalam terang dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sehingga dari sana kita dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab yang pertama, kehadiran Yesus merupakan wujud dari anugerah Allah. Saya ulangi. Di dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kehadiran Yesus merupakan wujud dari anugerah Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan anugerah itu? Sebagaimana yang berulang-ulang telah saya utarakan,
Anugerah adalah kebaikan yang sangat besar dari Allah yang kita alami. Bukan karena kita layak dan bukan pula karena usaha kita. Namun semata-mata karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik dan pemurah. Hal itu berulang kali saya gambarkan dengan menceritakan tentang seorang pegawai yang pemalas dan tidak bertanggung jawab. Dia selalu masuk kerja dengan terlambat dan pulang lebih cepat dari yang seharusnya. Di tempat kerja, ia tidak melakukan tugasnya. Namun hanya main game di komputer dan sibuk mengobrol sana-sini. Bukan itu saja. Ia juga mengorupsi uang perusahaan dan menggunakannya untuk berfoya-foya. Kalau diminta untuk melakukan tanggung jawabnya, ia selalu menolaknya dengan menjawab, "Mengapa saya yang disuruh untuk bekerja? Mengapa bukan orang lain yang diminta untuk mengerjakan tugas yang adalah tanggung jawab saya ini?" Menurut saudara, pegawai model seperti ini pantasnya diapakan? Ya betul. Ia hanya pantas untuk dipecat dengan tidak hormat di saat itu juga. Namun, kalau pemilik perusahaan tempat ia bekerja memanggil dirinya dan berkata kepada si pegawai itu, "Saudara, walaupun saudara berperilaku secara tidak bertanggung jawab, namun saya maafkan saudara. Saya naikkan gaji saudara dan menaikkan jabatan saudara." Apakah pegawai ini layak dan berhak menerima kenaikan gaji dan kedudukan tersebut? Jelas tidak. Ia hanya pantas untuk dipecat. Namun itulah anugerah. Pegawai ini mengalami kebaikan yang besar dari sang majikan, walaupun dirinya tidak layak dan berhak untuk menerimanya. Begitu pula kehadiran Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu, yaitu dengan lahir melalui rahim Maria. Kehadirannya itu adalah wujud dari anugerah Allah. Anugerah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayat 30 dengan berkata, "Jangan takut hai Maria." Perhatikan, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Anugerah atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai grace atau favor. Dan yang di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, disebut sebagai charis. Dengan kata lain, apabila Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang melahirkan dan menghadirkan Yesus di dunia, maka seperti yang diutarakan oleh malaikat Gabriel di ayat 30 tadi, hal tersebut semata-mata karena ia beroleh anugerah dari Allah. Anugerah Allah yang sangat besar dan yang telah mengubah kehidupan Maria. Anugerah seperti itulah yang diutarakan oleh John Newton dalam lagu yang ia kubah, yaitu lagu dengan judul Amazing Grace atau anugerah yang menakjubkan yang sangat terkenal itu. Lagu yang menggambarkan besarnya anugerah Allah yang telah ia alami dalam hidupnya. John Newton adalah seorang pelaut dari Inggris yang hidup 300 tahun yang lampau. Selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai seorang pelaut pada kapal yang membawa para budak dari Afrika ke Karibia dan Amerika Utara. Sebagai seorang anak buah kapal, ia hidup secara sangat amoral. Sehingga para pelaut lainnya tidak tahan menghadapi kebejatannya. Padahal para pelaut itu bukan hidup secara santun. Namun karena sedemikian berantakannya perilaku dari John Newton, sehingga mereka sangat tidak menyukai yang bersangkutan. Singkat cerita, setelah melewati berbagai pengalaman hidup yang sangat pahit, suatu hari, yaitu di tahun 1748, sebagai seorang nahkoda, John Newton membawa kapal dari Brasil dan berlayar ke Inggris. Dalam pelayaran itu, kapal yang ia kemudikan tertimpa oleh badai yang sangat dahsyat dan hampir tenggelam. Dalam situasi yang sangat gawat tersebut, John Newton teringat kepada ibunya yang ketika ia masih bocah, setiap malam membacakan Alkitab bagi dirinya. Ingatan itu membuat ia berdoa dan memohon belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Tuhan di dalam anugerahnya mengabulkan doa orang yang sangat bejat ini. Tak lama kemudian badai itu pun mereda. 2 minggu berikutnya kapal yang ia nakodai tadi, dalam keadaan yang sudah compang-camping oleh karena terpaan badai,
dapat bersandar dengan selamat di pelabuhan Liverpool di Inggris. Dan John Newton turun dari kapal sebagai seorang yang berbeda. Krisis serta anugerah Allah yang ia alami di lautan Atlantik itu telah menjadi titik tolak bagi pembaruan hidupnya. Melewati perjalanan waktu, akhirnya John Newton menyerahkan hidupnya untuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Ia mengembalakan sebuah jemaat di dekat kota London, serta menulis banyak lagu-lagu pujian. Salah satunya yang paling terkenal adalah lagu Amazing Grace tadi. Dalam lagu itu ia berkata, Amazing Grace, how sweet thy sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Anugerah yang menakjubkan. Betapa merdu suaramu. Yang telah menyelamatkan aku, orang yang bejat ini. Dahulu aku terhilang. Dan sekarang aku telah ditemukan. Dahulu aku buta. Dan sekarang telah melihat. Itulah anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang membuka masa depan yang baru dan memberi pengharapan bagi orang yang tak berpengharapan seperti John Newton. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, namun kehidupan saya tidak separah seperti John Newton. Memang bisa jadi seperti demikian. Namun bukan berarti saudara tidak memerlukan anugerah Allah. Sebab patut kita akui bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Di tengah beratnya badai kehidupan, kita sangat memerlukan uluran pertolongan Tuhan. Berita baik, melalui kehadiran Yesus Kristus, Allah telah mengulurkan anugerahnya kepada kita. Anugerah yang memungkinkan kita memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Selanjutnya, yang kedua, dalam Kristus, kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kehadiran Yesus merupakan wujud dari kesetiaan Allah. Saya ulangi, yang kedua, dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kehadiran Yesus merupakan wujud dari kesetiaan Allah. Kesadaran tentang kesetiaan Tuhan ini sangat kita perlukan. Sebab kesetiaan Tuhan tersebut membangkitkan pengharapan dalam hidup kita. Dikala kita mengalami masa yang sukar dan kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan umatnya, maka masa sukar tersebut tidak akan membuat kita berputus asa. Kesetiaan Allah yang nampak melalui kehadiran Yesus Kristus inilah yang diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan dicatat di ayat 32 dan 33. Di ayat-ayat tersebut malaikat Gabriel mengulang janji yang telah Allah sampaikan kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan. Yaitu seperti yang dicatat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16. Dalam janjinya tersebut Tuhan berkata bahwa keturunan Raja Daud akan memerintah untuk selama-lamanya. 1000 tahun telah berlalu sejak Allah menyampaikan janjinya kepada Daud tersebut. Dalam kurun waktu itu, umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda yang berada di bawah pemerintahan keturunan Raja Daud, berkali-kali telah meninggalkan Tuhan. Namun seperti yang Allah janjikan kepada Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan ketika bangsa Yehuda mengalami pembuangan di Babel, yaitu karena penyembahan berhala yang telah mereka lakukan, Tuhan tetap bersikap setia kepada umatnya itu. Ia memulihkan mereka dan membawa umatnya itu kembali ke negeri tempat mereka berasal, yaitu negeri Yehuda. Demikian pula ketika malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, Tuhan tetap mengingat janjinya itu. Seperti yang telah saya katakan, 1000 tahun telah berlalu. Namun Tuhan dalam kesetiaannya tidak pernah melupakan janjinya. Melalui kehadiran Yesus, Sang Mesias yang adalah keturunan Daud, Tuhan berkata bahwa ia akan memulihkan umatnya. Dalam hal ini,
Ia bukan sekadar memulihkan bangsa Israel belaka, tetapi semua kita, umat manusia. Hal itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di ayat 32 sampai 33. Dengan menegaskan ulang janji Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai 16 tadi. Yaitu dengan berkata sebagai berikut. Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Ia, yaitu Yesus yang akan dikandung dan dilahirkan oleh Maria, akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia, yaitu Yesus Sang Mesias, akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Singkat kata, kehadiran Yesus di dunia seperti yang diwartakan oleh malaikat Gabriel membuktikan tentang kesetiaan Allah kepada umatnya dan kepada janjinya. Janji yang telah ia ucapkan kepada Daud dan diulang oleh Gabriel di ayat 32 dan 33 ini. Kesetiaannya itulah yang memberi jaminan bahwa di segala keadaan kita tidak perlu berputus asa. Kesetiaan yang sangat mengharukan seperti itulah yang dapat kita lihat pada seekor anjing terrier yang bernama Vinny, yang dengan setia mendampingi majikannya yang telah meninggal dunia ketika melakukan pendakian gunung di daerah Colorado, Amerika Serikat. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa pada awal bulan November yang lalu, Rich Moore, seorang warga Colorado yang berusia 70 tahun, pada bulan Agustus yang lampau telah melakukan perjalanan guna mendaki pegunungan San Juan yang terletak tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Ia mendaki seorang diri dengan ditemani oleh Vinny, anjing kesayangannya. Namun, Richmore tidak pernah kembali ke rumah. Ia hilang di dalam pendakian tersebut. Selama berbulan-bulan, polisi maupun tim SAR berusaha mencari Richmore, namun tak kunjung menemukannya. Sampai 3,5 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 30 Oktober, seorang pemburu menemukan jenazah dari Richmore di dasar dari sebuah jurang yang sangat curam. Yang luar biasa adalah Vinny, anjing terrier yang kecil itu, didapati sedang duduk mendampingi jenazah dari tuannya. Walaupun 3,5 bulan telah berlalu, di tempat yang sangat terpencil, sehingga ia harus mencari makanannya sendiri. Anjing ini dengan setia terus menjaga jenazah dari tuannya supaya tidak dimangsa oleh hewan buas. Kehadiran dari anjing terrier ini merupakan wujud dari kesetiaan dirinya. Demikian pula kehadiran Kristus di tengah umatnya yang kelahirannya melalui rahim Maria akan kita peringati dalam perayaan Natal pada tanggal 24 Desember yang akan datang. Baik dalam ibadah secara online maupun onsite, merupakan bukti dari kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Kesetiaan Tuhan yang menyanggupkan kita untuk tetap memandang masa depan dengan penuh pengharapan di masa yang sesukar apapun juga. Dia yang setia tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekarang yang ketiga, dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kehadiran Yesus merupakan wujud dari kuasa Allah. Saya ulangi, yang ketiga, dalam Kristus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Sebab kehadiran Yesus merupakan wujud dari kuasa Allah. Karena sesungguhnya kelahiran Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Sehingga mukjizatnya tetap berlangsung sampai pada hari ini. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah yang menjadi jawaban dari malaikat Gabriel kepada Maria yang bertanya tentang bagaimana mungkin ia dapat mengandung. Padahal Maria adalah seorang pemudi yang masih gadis. Secara alamiah adalah tidak mungkin bagi seorang yang masih gadis untuk mengandung. Tanya jawab antara Maria dan malaikat Gabriel ini dicatat di ayat 34 sampai 37 sebagai berikut. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki? Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang akan dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang kena bagi dia yang disebut mandul itu. Mari kita sekarang baca ayat 37 secara bersama-sama dengan suara yang nyaring dan serempak. Baca dengan penuh iman dan aminkan firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini di dalam hati saudara. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menanggapi ketidakmengertian dari Maria tentang bagaimana ia dapat mengandung, malaikat Gabriel menyebut 2 hal. Yang pertama yaitu bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria dan kuasa Allah menaungi dirinya sehingga Maria pun akan mengandung. Yang kedua yaitu bahwa kuasa Allah bersifat tidak terbatas. Hal ini dapat dilihat oleh Maria pada diri Elisabet, sanaknya yang mandul dan yang telah berusia lanjut. Namun karena kuasa dan kesetiaan Allah, maka Elisabet pun mengandung di hari tuannya. Lalu sebagai kesimpulan, seperti yang telah kita baca di ayat 37 secara bersama-sama tadi, malaikat Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal itu menunjukkan bahwa kehadiran Yesus melalui rahim Maria merupakan wujud kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidaklah mengherankan apabila dalam masa pelayanan yang selama 3,5 tahun di dunia ini, pelayanan Yesus ditandai dengan mukjizat-mukjizat dan perkara-perkara yang ajaib. Sesungguhnya kuasa Tuhan tidak terbatas dan kuasanya itu tetap berlangsung sampai pada hari ini. Berulang-ulang saya melihat dan mengalami besarnya kuasa Tuhan tersebut, baik dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan saya maupun dalam kehidupan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang dialami oleh seorang bapak yang datang beribadah di gereja kita di Kopo beberapa bulan yang lalu. Hari Minggu itu, sebagaimana lazimnya, saya mengundang jemaat yang memiliki beban dalam kehidupannya agar selesai ibadah mereka datang ke ruang doa yang terletak di gedung ibadah kita untuk didoakan. Di situ saya bersama para gembala yang lain mendoakan Bapak tadi. Minggu depannya, Bapak ini datang lagi dan beribadah di gereja kita di Kopo. Selesai ibadah, ia bercerita kepada salah seorang gembala satelit Kopo tentang bagaimana pada hari Minggu sebelumnya itu, ia telah datang ke ruang doa. Ia datang ke sana bukan dengan maksud agar ia didoakan. Namun karena ia mendampingi istrinya yang merasa perlu dilayani dengan didoakan. Di luar yang ia sangkakan, ketika saya dan para gembala satelit Kopo berdoa untuk para jemaat secara satu persatu, saya bukan hanya berdoa untuk istrinya, namun juga berdoa untuk dirinya. Sementara didoakan, Bapak ini berpikir dalam hatinya, beban apa ya di dalam hidupku yang perlu didoakan? Karena seperti yang ia ceritakan tadi, ia datang ke ruang doa bukan dengan maksud untuk didoakan. Mendadak ia teringat kepada rumah yang ia miliki di kota Bekasi. Rumah yang sudah lama hendak ia jual namun belum juga ditawar orang, apalagi laku terjual. Jadi daripada tidak ada hal yang perlu doakan, sementara saya berdoa bagi dirinya, Bapak ini memohon kepada Tuhan agar rumah itu segera laku terjual. Memang kuasa Tuhan tidak terbatas. 2 hari sesudah doakan, ada orang yang menghubungi Bapak ini. Orang itu berminat membeli rumah yang sudah sekian lama tidak laku terjual tadi. Bukan itu saja, hari itu juga orang tadi membeli rumah tersebut dan langsung memberikan uang muka sebagai tanda jadi. Sekali lagi saya mau sampaikan, yaitu bahwa kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebagaimana kehadiran Yesus merupakan wujud kuasa Allah, demikianlah melalui kehadirannya di masa kini, yaitu melalui Roh Kudus, kuasa Tuhan tetap tersedia bagi kita. Kuasa Tuhan yang memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Seperti yang telah diutarakan oleh malaikat Gabriel,
Apabila Tuhan dalam kesetiaan dan kuasa-Nya menaungi Maria, maka hal tersebut semata-mata adalah karena anugerah-Nya. Anugerah yang disambut oleh Maria dengan iman dan kerendahan hati. Sehingga anugerah tersebut tidak menjadi sia-sia. Sambutan terhadap anugerah atau embracing grace itulah yang dikemukakan oleh Maria di ayat 38 dengan berkata, kata Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di dalam kalimat tersebut terungkap iman dan kerendahan hati Maria. Iman dan kerendahan hati yang juga perlu mengisi hati kita di dalam menanggapi anugerah Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Anugerah dan pengharapan yang memampukan kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang ada di hadapan kita dengan penuh kemenangan. Sekarang kita akan mengingat kasih, kuasa, dan kesetiaan Tuhan Yesus tersebut dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita berdoa dan menyerahkan kehidupan kita di bulan yang terakhir dalam tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa agar kita mengalami mukjizat dalam perayaan Natal yang akan kita rayakan pada tanggal 24 Desember yang akan datang. Baik dalam ibadah secara online maupun onsite. Dalam rangka menyiapkan hati guna menyambut perayaan Natal yang sangat penting tersebut, saya mengajak saudara untuk memasuki masa Advent. Kata Advent yang artinya adalah penantian. Itulah masa di mana kita menyiapkan hati dan menantikan hari saat kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Masa Advent yang dalam tradisi gereja dimulai dari minggu yang lalu, yaitu 4 minggu sebelum hari Natal. Dalam masa Advent yang selama 4 minggu itu, saya mengajak saudara untuk melakukan renungan secara pribadi seminggu sekali. Renungan yang dapat saudara lakukan dengan menggunakan penuntun yang disediakan, baik dalam bentuk video maupun naskah tertulis. Semua itu dapat saudara ikuti melalui website dengan alamat seperti yang ditayangkan pada layar saudara masing-masing. Website tersebut dapat saudara akses melalui handphone, tablet, maupun komputer mulai minggu yang lalu. Saya juga telah menjelaskan langkah-langkah untuk menggunakan website tersebut melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Silakan saudara mengakses YouTube channel Doa Fajar Pengharapan tersebut sehingga saudara dapat mengikuti renungan masa Advent tanpa kesukaran. Dengan demikian, saudara akan dapat merayakan Natal dengan penuh makna, mengakhiri tahun dengan penuh kemenangan, dan memasuki tahun yang ada di hadapan kita dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Sekarang, mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus dengan penuh iman dan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu tetap untuk selama-lamanya. Di sana kami menemukan pengharapan. Sehingga di tengah masa yang sangat tidak mudah kami tidak akan berputus asa. Sebab kalau Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kami, apakah yang harus kami khawatirkan? Kalau Engkau yang penuh anugerah, setia, dan kuasa itu menuntun hidup kami, menyertai kami sampai kepada kesudahannya, apakah yang harus kami khawatirkan dalam hidup ini? Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Dalam masa Advent menjelang kami akan merayakan Natal, Tuhan lawat setiap jemaat-Mu dengan kehadiran-Mu. Sebab kalau Tuhan dalam kesetiaan dan anugerah menaungi hidup kami seperti Engkau telah menaungi Maria, maka akan lahir pengharapan yang baru dalam hidup kami. Kami dapat menyongsong masa depan dengan penuh iman, dengan penuh kemenangan. Kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Ulurkan kuasa-Mu yang tidak mengenal kemustahilan. Kuasa-Mu yang penuh dengan mukjizat. Menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, dan membarui. Tuhan Yesus, ulurkan berkat-Mu atas hidup anak-anak-Mu. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Layak dipuji di
Saudara-saudari, hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengingat kasih dan anugerah Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya kepada umat manusia telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Masa lalu kita yang kelam telah dihapuskan, dan Dia membentangkan masa depan kepada kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah datang ke dunia, menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, masa lalu kami yang gelap telah dihapuskan, dan Engkau memberikan kepada kami masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, Dia memanggil para murid-Nya, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan meyakini berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.